Assalamualaikum, hari ini kita mau bahas anabolisme dan fotosintesis ya. Lanjut aja yuk. Jadi anabolisme itu kemarin kan adalah proses pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana. Nah, contohnya itu adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu kalau waktu kalian SD SMP itu adalah proses pembentukan makanan. Tapi sebenarnya prosesnya tuh kayak gimana sih? Jadi fotosintesis itu adalah proses pembentukan senyawa organik ya dari senyawa anorganik. Jadi senyawa organiknya itu berupa glukosa dan O2. Nah, anorganiknya berarti berupa CO2 dan air. Nah, proses fotosintesis ini berlangsung di pigmen fotosintesis, yaitu klorofil yang berada di dalam kloroplas. Nah, fotosintesis ini terjadi dua reaksi, teman-teman, yaitu adalah reaksi terang terjadi di grana dan reaksi gelap terjadi di stroma. Nah, ini adalah struktur dari kloroplas. Yang pertama, kita ada membran dalam, lalu ada membran luar, lalu tilakoid. Nah, tilakoid ini apa sih, Kak? Tilakoid ini adalah kepingan-kepingan dari pigmen-pigmen itu. Terus kepingan-kepingan yang ditumpuk menjadi satu itu disebut grana. Jadi di tilakoid dan grana ini terjadi reaksi terang. Nah, sedangkan ruangan di antara grana dan tilakoid itu disebut stroma, tempat terjadinya reaksi gelap. Kak, berarti kalau reaksi terang terjadinya di siang hari, kalau reaksi gelap terjadinya di malam hari? Bukan. Jadi, kalau reaksi terang itu adalah reaksi fotosintesis yang membutuhkan atau memerlukan cahaya, sedangkan kalau reaksi gelap adalah reaksi fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya. Jadi terjadinya di siang hari saat ada cahaya dua-duanya. Gitu ya. Nah, reaksi terang itu dibagi menjadi dua, yaitu fotolisis dan fotofosforilasi. Kita bahas yuk satu-satu. Fotolisis itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah foto dan yang kedua adalah lisis. Foto artinya cahaya, sedangkan lisis artinya memecah atau pemecahan. Maka fotolisis air artinya pemecahan air dengan bantuan cahaya matahari. Gimana prosesnya? Yuk, kita bahas. Nah, klorofil yang ada di dalam daun akan menangkap cahaya matahari, teman-teman. Ingat, cahaya menjadi unsur penting di fotosintesis. Jika tidak ada cahaya, maka tidak akan terjadi proses fotosintesis. Energi yang ditangkap klorofil tersebut digunakan untuk memecah molekul air di dalam tumbuhan. Nah, senyawa air itu dipecah menjadi bentuk energi kimia berupa ion H+, elektron, dan oksigen. Nah, tuh reaksi kimianya. Pasti paham deh, kan kalian belajar kimia ya. Pemecahan molekul air tersebut dapat disebut fotolisis. Nah, ion H+ diikat oleh koenzim NADP di daun dan digabung membentuk NADPH. Nah, elektron yang terlepas dari aktifnya klorofil ini akan membentuk ADP untuk dijadikan ATP berupa energi. Nah, fotofosforilasi adalah proses pembentukan ATP atau adenosin trifosfat dari ADP, adenosin difosfat. Dan P1 fosforilasi menggunakan energi yang berasal dari cahaya. Nah, teman-teman, fotofosforilasi ini itu ada dua tipe. Ada tipe yang siklik dan non-siklik. Nah, kedua tipe ini membutuhkan fotosistem. Fotosistem itu apa sih? Fotosistem itu adalah kumpulan pigmen-pigmen yang menangkap cahaya. Contohnya tuh klorofil. Nah, kenapa klorofil? Ada contoh lain nggak? Ada. Klorofil itu adanya zat hijau daun. Ada juga yang berwarna merah, kuning, dan sebagainya. Fotosistem 1 ini memiliki pusat reaksi dikenal dengan P700. Nah, P700 ini maksudnya apa?
P700 ini maksudnya adalah fotosistem 1 ini mampu menangkap cahaya dengan kecepatan 700 nanometer dengan spektrum cahayanya berwarna merah. Sedangkan fotosistem 2 dia memiliki reaksi P680. Maksudnya apa? Maka fotosistem 2 ini mampu menyerap cahaya dengan kecepatan 680 nanometer dengan spektrum merah. Nah, teman-teman, warna untuk spektrum ini biasanya itu warna merah, ungu, dan biru. Jadi merah sampai ungu. Lanjut, kita bahas jalur siklik ya. Jalur fosforilasi siklik adalah proses yang melibatkan hanya satu fotosistem, yaitu fotosistem P700. Nah, proses non-siklik ini akan menghasilkan ATP tanpa NADPH dan O2. Pengertian siklik yaitu elektron mengalami perputaran kembali lagi ke pusat reaksi. Tuh, makanya disebut jalur siklik. Pertama-tama, alur fotosiklik yakni ketika foton atau cahaya memberi energi ke fotosistem 1 atau P700, P700 akan melepaskan elektron ya, menuju elektron primer atau asektor primer. Nah, dari asektor primer, elektron akan dioksidasi, ya kan, membawa elektron-elektron ke rantai pemisah. Nah, setelah itu, reaksi pemindahan elektron tanpa tenaga elektron berkurang dan pada akhirnya kembali ke pusat reaksi lagi. Jadi, kalau disingkat, ketika P700 dapat cahaya, dia akan melepaskan elektron. Nah, elektronnya dilepas ke asektor primer, terus ditangkap sama sitokrom, menghasilkan ATP, nanti balik lagi ke P700. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau jalur non-siklik, ini dia menggunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Foton memberikan energi ke P2 atau P680 dan terjadi pemecahan air. Tuh, yaitu fotolisis air itu tadi ya. Primer. Nah, elektron yang dilepas, maka P680 kehilangan elektron kan? Nah, maka terjadilah fotolisis air. Agar apa? Agar P680 tetap stabil. Jadi elektronnya dimasukin ke P680. Nah, elektron yang tadi dipecah sama foton di P680, dia masuk ke sitokrom menghasilkan ATP dan masuk ke P700. Nah, P700 dapat elektron kan? Terus P700 menerima cahaya, dia melepaskan elektron lagi. Nah, nanti elektronnya dilepas. Kayak gitu teman-teman. Nah, jalur non-siklik ini menyebabkan fotosistem 2 kehilangan elektron karena jalurnya berakhir untuk membentuk NADP, NADH. Elektron pengganti berasal dari donor elektron bertenaga lemah yang berasal dari fotolisis air. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Selamat belajar.